Boleh boleh boleh. Sambil saya coba convert ke PowerPoint, siapa tahu nanti bisa. Oke. Ya. Dan apa namanya? Tentu ini menjadi tantangan kita ya di kedokteran untuk memahami yang namanya startup. Saya mau tanya, silakan salah satu atau dua boleh jawab. Seberapa jauh kalian memiliki pemahaman tentang startup? Apakah ada di kurikulum atau di mata kuliah tentang mata kuliah startup gitu? Ada nggak? Anyone? Dari mata kuliah tampaknya tidak ada, Dok. Cuman kalau dari film mungkin ada beberapa yang udah pernah nonton, Dok. Film? Film apa nih? Lupa nama-namanya, cuman tentang startup kayaknya ada beberapa yang pernah saya tonton, Dok. Oke, berarti dari apa namanya di luar mata kuliah formal ya? Iya. Oke, good, thank you. Terima kasih apa namanya sharingnya. Coba kalau ini, apakah ini juga nggak keluar juga? Saya ganti jadi PPT. Ini terlihat, Dok. Kelihatan ini? Ini kelihatan jalan. Iya, jantungnya berdenyut gitu, Dok. Oke, good. Ya udah. Cocoknya pakai PowerPoint. Saya nggak ngerti. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi passion, mind, ya, pemikiran, strategi, konsep, baru kemudian tentu kita maju dengan itu dengan banyak pertanyaan tentunya. Seperti yang tadi bilang, kenapa kalian nonton film tadi, nonton video tadi, saya yakin juga pasti ada penasaran. Ada rasa penasaran, apa sih, barang apa sih startup itu gitu. Nah, kemudian ya ini tadi yang saya cerita, jadi ada medical entrepreneurship, ada branding skills, ada sebentar. Saya mohon waktunya 2 menit ya. Bentar. Ya, terima kasih. 2 menit. Jadi saya bikin gambarannya begini. Jadi kalau kita memahami 3 hal tadi besar tadi, medical entrepreneurship, branding skills, dan mindset itu rumit ya. Tapi kita coba urai dengan 3 warna berbeda begini. Saya kasih warna yang berbeda-beda, nah kita baru mulai bisa mengurai pelan-pelan satu-satu. Termasuk yang nggak kalah penting dibandingin mind itu adalah mental. Jadi sebenarnya kuliah hari ini tidak hanya sekedar kuliah entrepreneur sebenarnya. Ini juga ada kuliah apa namanya motivasi juga ya, motivasi psikologi gitu ya. Selain kita menyiapkan mental, apa tentu pemikiran, tentu skill juga. Tentang apa? Ya, tentang entrepreneurship yang digital atau yang apa namanya yang medical. Mental penting sekali. Kalau kita mendefinisikan, kemarin mungkin ya sudah di apa namanya dikuliahkan ya. Nah, entrepreneur ini adalah seorang individu yang creates ya menciptakan bisnis baru, creates new business, bearing most of the risk. Ya, ada kata kunci resikonya nih. Resiko ini bukan sesuatu hal yang
mengganggu, justru kita harus cari resiko malahan. Kita hadepin resiko itu. Tapi enjoy gitu ya. Enjoying most of the rewards. Lebih lagi kalau saya boleh bilang ya, ini tadi. Ini kan enjoying rewards gitu ya. Mungkin kita harus berpikir yang lebih lagi, yang saya akan bicara tentang kotak, tentang box, out of the box. Out of the box thinking adalah justru we are enjoying taking risk. Karena risk itu not only to avoid, but it should be faced. It should be deal, ya. Oleh karena itu yang saya lakukan selama ini. Dan prosesnya untuk setting up bisnis ini namanya entrepreneurship. Jadi seorang entrepreneur ini umumnya terlihat sebagai seorang inovator, sumber ide-ide baru, ya, sumber-sumber kebaikan, layanan, dan bisnis atau prosedur. Saya yakin di 40-an atau 50-an mahasiswa ini pasti ada yang itu. Pasti ada yang, wah ini yang suka nemu-nemu ini nih, yang suka-suka punya ide-ide baru ini nih, yang suka punya barang-barang baru atau nggak harus mahal gitu, nggak harus fancy, nggak harus bermerek gitu ya, tapi si orang ini nih gitu. Nah ini saya harus berterima kasih nih, ini suratnya dari Unika Atmajaya yang dulu, tapi saya menyimpannya gitu. Saya berpikir kenapa ya saya diundang ya, mungkin selain saya koleganya Dr. Komang tadi ya, tapi ada kalimat out of the box. Nah ini di sini out of the box itu kalau kita bicara tentang kotak, nggak di mahasiswa, nggak di fakultas, universitas, prodi, kelas, itu ada lingkungan kotak ini ya. Tapi saya mau ajak kalian out of the box, ya, atau mau in the box saja, sebaiknya jangan. Nah, saya mau mengenalkan tentang pentahelix, prosedur pentahelix, metode pentahelix. Pentahelix itu terdiri dari pemerintah, masyarakat, media, bisnismen, pelaku usaha, dan akademisi. Kita, ya, dosen dan mahasiswa itu masuk di akademisi. Tapi jangan keliru bahwa kita menjalankan program itu tentu kolaborasi itu penting. Jangan cuma kolaborasi ke satu sisi saja, tapi tidak didukung pemerintah juga kurang. Tidak didukung media juga kurang. Tidak ada brandingnya. Nah ini kita nanti nyambung ke branding di situ. Ya. Nah, mengenalkan metode pentahelix saja kepada kalian ini adalah out of the box. Ya. Bahkan mungkin kalangan pengusaha, dosen ataupun apapun ya, mungkin tidak seragam atau belum seragam untuk mengenal pentahelix ya gitu. Dulu hanya didengar ada triple helix, sekarang pentahelix. Termasuk Kemenparekraf kemarin mengenalkan tentang pentahelix metode. Saya mengenalkan diri pada kesempatan ini. Mahasiswa yang barangkali mungkin rutin punya tipe nilai C, saya lah orangnya. Mungkin Dokter Komang itu nilainya kalau nggak A, B, B-nya mungkin 1, 2, tapi A-nya mungkin lebih banyak. Saya tipe C. Jadi mahasiswa yang nilainya banyakan C-nya, jangan rendah diri. Kalian atau mahasiswa itu sama dengan saya dulu. Tapi saya sekarang jadi dosen, saya naik kelas ya. Saya jadi dokter, saya naik kelas juga. Saya founder. Tidak banyak mahasiswa kedokteran yang lulus bagi alumni, kemudian menyatakan diri, yes, I'm a founder of this startup, this health apps, whatever, apapun. Tapi kalian harus familiar dengan ini. Ini yang saya maksud dengan confident. Ya, confident, build mindset, ya, building portfolio. Jadi mindset itu harus dibangun. Selanjutnya portofolio akan muncul dengan sendirinya dengan usaha kalian. Entrepreneur, jangan malu bahwa saya bilang saya entrepreneur. Karena lawannya entrepreneur itu adalah pegawai, employee. Kalau kalian pernah baca Rich Dad Poor Dad, bukunya Robert T. Kiyosaki, itu dia menggambarkan tentang ada Rich Dad Poor Dad yang ngajarin dia bahwa kalau kamu nanya
berapa gaji yang kamu mau dapat, itu kamu directly kamu pegawai. Seorang rich dad itu tidak bertanya berapa jumlah gajinya, tapi dia ciptakan gajinya berapa digit terserah dia. Itu entrepreneur, ya. Nah, kata kunci health tech ini juga membangun saya. Jadi kalian pun nanti sesuai dengan passion kalian akan punya arah untuk dituju. Apakah health tech, apakah social things ya, atau fintech, atau ya mungkin saham, saya nggak tahu ya. Kalau saya ambil health tech di sini. Kenapa? Saya tentu orang kesehatan, tapi saya so in love dengan teknologi. Saya senang banget. Saya dari Udayana, saya kemudian jadi dosen Erlangga. This is my leap, ya. Ini lompatan, ya. Dan saya ingin kalian punya lompatan yang sama. Kalian mahasiswa sekarang, naik kelasnya kalian adalah kalian jadi pengusaha, kalian jadi dosen, kalian jadi businessman, kalian jadi CEOs, ya, gitu. Saya sempat ke Utrecht University di Netherlands 2014-2015. Saya belajar endovascular surgery di sana. Saya sedang mengerjakan HRD Technology Project, ya. Dan saya sempat jadi kepala departemen engineering. Jadi saya tidak di FK, teman-teman. Saya sudah migrasi dari FK tahun 2020 ke departemen engineering, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin di UNER. Fakultas of Advanced Technology and Multidisiplin. Nah, saya mau ceritakan cerita karir saya, ya. Jadi ini sebelah kiri ini Bali, ya. Fakultas Kedokteran sama sekolahnya Dr. Komang juga. Saya coba untuk menyukai onkologi. Satu dosen saya dulu, saya semester 7, saya sudah suka ilmu bedah. Dan ini menjadi plan A saya. Dan sekarang coba pertanyakan kepada kalian. Plan A kalian apa? Ini bagaimanapun tetap ada kaitannya dengan mindset dan juga entrepreneurship. Karena entrepreneurship itu menurut saya bukan sekedar kuliah gitu ya, tapi ini sebagai sebuah contoh gitu ya, sebuah pengajaran dari apa yang seseorang alami, yang sudah ngalamin ya. Contohnya saya punya plan A saya. Nah, kalau kalian belum punya plan A, tulis di buku kalian plan A saya ini gitu. Plan A saya adalah spesialis bedah onkologi. Karena dulu pemikiran saya adalah, wah kalau bedah tulang itu, ini subjektif ya. Sorry kalau orang tuanya mungkin atau keluarganya. Ortopedi itu dok gitu ya. Tukang banget gitu ya. Pakai otot gitu ya. Onkologi enggak. Onkologi ini saya lihat ada safety margin. Ada trimodalitas ya, klinik, imaging, dan patologi. Saya senang banget dengan itu gitu. Onkologi itu benar-benar saya satu hal yang senang. Apalagi saya punya role model waktu itu Dr. Cakra Wibawawan Manwaba. Beliau ownernya dan juga komisarisnya di Rumah Sakit Prima Medica ini. Saya sempat di swasta juga di Bali. Tapi apa yang terjadi? Saya daftar sekolah untuk menjadi sekolah SPB dulu karena apa? Onkologi itu nggak bisa langsung. Jadi harus SPB dulu. Ya, saya daftar PPDS bedah umum, saya tidak keterima. Nah, ini di sini pentingnya plan A kalian. Akhirnya plan A saya hilang, sirna. Nah, bagusnya kalau kalian punya plan A kalian itu akan menuntun kalian untuk punya plan B. Akhirnya tetap dari Bali saya mencoba plan B saya, yaitu saya mendaftar bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Dan disinilah tangga pertama saya, dan kemudian saya keterima, saya jalanin, ya, saya chief kemudian keterima di PNS, saya jadi PNS Rumah Sakit Universitas Erlangga, ya, keberuntungan datang, ya. Selanjutnya ketika saya lulus, saya mengabdi di Rumah Sakit Universitas Erlangga, saya fellowship di University Medical Center Utrecht di Netherlands, dan saya dapat slot atau rekomendasinya itu waktu saya kuliah masih PPDS,
karena saya komunikasi aktif ketika ada tamu dari Belanda ke Surabaya. Ini maksud saya. Jadi kalau kalian ternyata aktif itu entah jadi jemput tamu dosen-dosenmu dari luar negeri, misalnya dari Singapura, dari Korea, dari Belanda, kebetulan saya ini di Departemen Vaskular. Next, kamu email mereka akan bukakan pintu buat kalian. Dan saya sekolah itu for free dari mereka, tidak ada biaya. Saya justru didukung oleh Fakultas Kedokteran karena saya staff di situ. Setiap bulannya lumayan dapat 20 juta 1 tahun. Nah, baru kemudian kembali saya kembali dan karena vaskular ya, ini lagi-lagi ke topik vaskular. Saya major saya di vaskular, toraks, kardiak, vaskular. Nah, vaskularnya ini saya temukan antara vaskular dan digital health. Ya, it means teknologi yang tadi saya bilang, kesenangan saya tadi. Saya nemu kata kunci lagi di digital health, bukan health technology. Jadi kalau saya gabungkan ya digital health technology, gitu. Ini menjadi satu tagline atau apa namanya brand saya gitu. Nah ini, jadi saya nggak mau ajak kalian mengerti tentang entrepreneurship dengan menunjukkan how I build my brand, ya, gitu. Nah kemudian, sebenarnya sampai di sini saya mau ngasih saya mau ngasih kesempatan untuk bertanya nih. Kalau ada pertanyaan, boleh. Dan kalau mau scan ini QR code, silakan. Is there any question? Silakan. Sampai di sini. Surya, Nikolaus. Ada pertanyaan barangkali? Dari saya belum ada, Dok. Terima kasih, Dok. Ada ya? Oke. Nikolaus mungkin? Saya kepikiran satu pertanyaan sih, Dok. Saya nggak tahu kalau ini pertanyaan bagus atau tidak. Cara buat mindsetnya konsisten. Kadang ya pasti ada kayak ya tadi dokter sudah menjelaskan kayak tadi plan A dokter nggak berhasil, lalu buat plan B. Gimana cara buat dokter itu mindsetnya tetap oh ya udah nggak apa-apa, ini plan A-nya nggak terlalu surut dalam kekecewaan plan A gagal, habis itu langsung rebound B gitu loh. Itu kadang masih susah aja gitu, karena jadi konsisten kan jadi salah satu key buat semua orang juga berhasil gitu. Memulai gampang, memulai ya perlu memulai, tapi kadang susahnya be consistent about it gitu. Itu mungkin dokter punya pola pikir sendiri. Itu yang saya mau. Ya, oke. That is very good question. Sangat bagus. Dan gini, ketika Nikolaus tadi memulai dengan pertanyaan, mau memberikan pertanyaan, mungkin agak nggak yakin bahwa pertanyaan ini tepat atau tidak, bagus atau tidak. Well, saya mikir begini loh. Ask me stupid questions. I'm open. Ngerti nggak maksud saya? Jadi, doesn't matter. Kamu mau nanya apapun, sejelek, konyol apapun, ini waktu kalian. Justru ini waktu kalian nanyain yang silly question. Why not? Justru nanti kalau kalian lulus, saya boleh bilang mungkin sudah nggak ada kesempatan lagi kalian nanya, karena telat. Ngerti nggak maksud saya? Kalian udah jadi dokter, baru kalian mau mempertanyakan, ini gimana ya dulu? Telat, men. Ngerti maksud saya? Nah, oke. Tapi pertanyaanmu anyway bagus. Ya. Kata kuncinya adalah konsisten. Kemudian bagaimana mengatasi kegagalan. Nanti ada di beberapa slide saya yang selanjutnya ada tentang itu. Ada segala macam sifat good behavior atau attitude ya. Dan ada satu kata kunci yang nggak takut gagal, nggak takut kalah, dan nggak takut jatuh, nggak takut luka. That's entrepreneurship. That's entrepreneur. Gitu. Jadi betul memulai ya.
Dan memulai, mungkin ya karena mungkin saya Surabaya itu ada yang kalian pernah dengar dengan namanya bonek ya, bondo nekat ya. Mungkin ini menggambarkan saya juga. Kebetulan saya di Bali, saya ditempa di Bali, yang lihat ketemu teman-temannya kayak Dokter Komang itu pinter-pinter. Itu teman-temanku di Bali tuh nilainya pada straight A's gitu. Saya enggak, Nicholas. Saya tuh tipe, aduh, mau dapet B itu, waduh, syukur banget. Apalagi A itu saya ngajak traktiran makan teman-teman saya kali. Saya tipe C, really. But I'm struggle, ngerti nggak? Jadi saya coba aja. Dan ketika kamu mencoba dan tidak takut salah, karena menurut kamu adalah salah atau jatuh atau keliru itu ada bisa diperbaiki, then you will still running. Ngerti nggak maksud saya? Kalau kalian, aduh, gimana saya konsisten ya? Cara, tips dari saya, cara mempertahankan tetap konsisten adalah dengan cara menjalaninya terus dan menjaganya. Tahu nggak sekarang saya punya berapa brand? 14. Kalau kalian punya Clubhouse, coba cari nama saya. Itu di bio saya, website saya 14 biji. Saya runningin semua. Kebayang orang kalau membina satu maintain satu website aja setengah mati gitu ya. Saya 14 biji. Vascular Indonesia, Avision Indonesia, Varises Indonesia, Kaki Diabetes Indonesia, kemudian Vascular Science Club itu CEO-nya saya tunjuk mahasiswa loh. Kemudian TKV Coffee, saya punya kafe di dalam Rumah Sakit Universitas Erlangga. C-level itu CEO, CMO, COO, CTO, itu mahasiswa. Karena buat saya gini, kalau leadernya dari startup itu yang mimpin spesialis, pengusaha, itu biasa. Mahasiswa kan lebih seru menurut saya. Dan tentu saya harus menempa mereka, dan mereka juga willing to take my advice, which is saya nggak pernah marah loh kepada mereka. Sama seperti tadi Nicola tadi, ketika dia ngomong keliru sedikit atau apa, nggak apa-apa, karena saya berangkat dari ketidaksempurnaan, Nicholas. Saya berangkat dari ketidaksempurnaan, kealfaan, sehingga saya orangnya sangat mudah memahami kekurangan, dan kekurangan itu saya putar balikan menjadi keunggulan. Seru nggak? Gitu. Jadi itu tips saya. Jadi kalau kita mau konsisten, mungkin langkah pertama jangan terlalu memikirkan tentang kita bisa konsisten atau tidak. Just do it. Sama seperti ketika kita memahami bahwa ada ide yang bagus, brilian, keren-keren, gede-gede ya, dan ada eksekusi. Saya tipe ide ini dan tipe eksekutor saya. Saya jalanin semua, saya gerakin semua, nanti ada contohnya. Kira-kira begitu. Ngerti ya? Oke, Dok. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, saya coba kembali ke slide ya. Nah, sekarang kita bicara tentang branding skills. Tetap ini kaitannya tentang understanding entrepreneurship. Branding itu adalah endowing products and services with the power of a brand. Menurut Kotler dan Keller 2015, ya. Branding adalah proses untuk memberi makna pada hal organisasi, perusahaan atau produk atau layanan yang spesifik dengan cara menciptakan, membentuknya, ya. Membentuk apa? Consumer's mind. Ada yang istilahnya personal branding, ada yang istilahnya kalian pernah dengar branding awareness. Ini hal-hal yang sangat sering kita dengar gitu ya. Tapi mohon maaf, rasanya anak kedokteran adalah the last groups yang boleh mendengarkan itu gitu. Karena di dalam fakultas kedokteran menurut saya sih hampir tidak ada gitu. Kecuali anak FK-nya yang main di FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, atau di area pitching battle-nya startup, mungkin beda ya. Tapi di Fakultas Kedokteran, wah, nah ini menjadi effort saya untuk tumbuh, untuk mengembangkan entrepreneurship. Dan bagus dia ada blog healthcare entrepreneurship di Atmajaya, saya apresiasi sekali ini. Oke. Kemudian memberikan mereka alasan untuk memilih produk
produk atau brand ya, dan melihat kompetitornya, dan bisa juga mengunggulinya, dan bisa mengklarifikasi bahwa brand ini bagus atau tidak, dengan cara menunjukkan, menyampaikannya gitu ya. Nah, oke. Ini yang saya tadi mungkin praktikalnya begini. Nah, Dokter Niko Dokter Niko bisa ngerti ngomong konsisten, mencoba dan lain sebagainya. Jangan-jangan Dokter Niko lulusan ITB atau ITS? Enggak. Nah, ini penting nggak nih? Ternyata kalau kita jalanin digital health atau startup kesehatan gitu ya, background IT. Enggak. Kemarin Dokter Andi Marsali juga kan backgroundnya kesehatan, tapi beliau jadi manajer ya leadernya lah gitu ya. Apakah background IT? Enggak. Apalagi saya punya 14 brand, 14 website. Saya bukan background IT, tapi saya tahu konsepnya. Contohnya gini, brand Varises Indonesia, itu ada di App Store dan ada di Play Store, ada di website, ada di sosial media. Pemahaman saya, varises itu adalah penyakit yang tidak akut, ya, elektif kalau kita mau tindakan dan segala macam ya. Jadi ya nggak perlu saya bikin 24/7 online gitu ya, buka, nggak perlu. Nah, itu maksud saya. Jadi konsep kesehatan yang di-embedkan dalam teknologi itu kita yang tahu, kita yang ngerti gitu. Ya, jadi lain kasus, lain penyakit, lain setup teknologinya, ya gitu. Kemudian tentu ada blog, ada website. Blog itu relatif kayak diary tapi di internet begitu ya. Saya hampir tidak ingat kalau saya punya gitu ya. Tapi saya lebih suka website. Kenapa website itu ada ciri profesional di situ, ya. Dan saya penyuka desain website yang keren. Kalau kalian mungkin tadi QR code website saya namanya www.nikoasari.com ya. Dulu ya, tadi mungkin siapa yang tadi scan tadi ya. Dulu saya punya beberapa kartu nama. Bahkan saya punya kartu nama semasa mahasiswa seperti kalian. Apa yang saya tulis? Nama saya dan email saya. Nomor telepon saya rasa enggak. Warnanya hitam ya. Plastik yang mika apa itu. Udah itu aja. Supaya apa? Ketika saya nanti ada meeting ketemu teman mahasiswa lain, saya bisa bagiin itu. Sekarang ketika saya lulus, saya bisa macam-macam ya, operasi ini itu kan, udah saya kartu nama. Sekarang kartu nama saya mulai habis, saya ganti kartu nama website tadi. Ini portofolio saya, gitu. Jadi orang akan transformasi, orang akan bertransformasi, gitu ya. Dan saya menyukai transformasi digital. Sosial media itu tidak sedikit orang ya yang bisa, banyak ya, bahkan orang-orang segala kalangan lah bisa gitu. Jadi ya tentu sosial media jadinya di sisi kualitas tentunya ya, centang biru lah ya kan, ketahui bahwa Twitter itu membuka mata dunia misalnya ya, Instagram itu lebih ke gambar dan sekarang ada Reels ya. Yang profesional untuk media sosial adalah LinkedIn. You should have LinkedIn. Kalau kalian mau berbisnis, entrepreneur, bikin portofolio. LinkedIn. Apps. Ini lebih tersortir lagi. Tidak semua punya apps. Tidak semua pengusaha punya apps. Tidak semua dokter punya apps. Saya punya varises, Avision, kaki diabetes, ada Hadirin, ada Skin Indonesia. Skin Indonesia ada satu lagi. Skin Indonesia itu telehealth on dermatology dan yang CEO-nya adalah mahasiswa lagi. Branding, ya ini dari branding ya. Nah, media branding itu macam-macam, ada konvensionalnya, kita ngomong dulu. Saya mengerjakan ini Pak, gitu ya. Sosial media, saya tampilin kita lagi ngapain gitu ya. Blog, website dan apps. Ada yang namanya social metrics. Kita ngukur atau kita boleh bilang traction ya.
engage itu lebih kuat lagi. Berarti orang itu mulai setia dengan produk kita. Dan apalagi kalau banyak kita punya fans gitu. Oh, saya Varieses Indonesia fans gitu. Apalagi kalau kita bikin sebuah hal yang interaksi, community ya. Kemudian ternyata tetap disebutkan bahwa Facebook ini masih tertinggi di dalam marketing ya. Luas Instagram, kemudian LinkedIn, Twitter dan LinkedIn. YouTube ini tentu effortnya ada video ya, gambar segala macam yang harus bagus supaya menarik gitu ya. Ada Pinterest dan kalau di Amerika ada Snapchat. Di Indonesia tidak terlalu banyak saya rasa. Nah, kalian perlu pahami tipe-tipe health startups. Ada e-learning ya. E-learning itu contohnya apa? Docuity. Ya. Ruang guru. Ya. Telemedicine banyak nih, sekarang lagi booming nih. Habis tanggal 5 Juli yang lalu ada launching telemedicine untuk isoman. Ya, kalau dokter semuanya ikut. Ada marketplace, ada yang jualan. Jadi ada yang combine. Jadi dia punya apps, tapi kemudian dia ada fitur jualan barang-barang. Tentunya dokter Ibu mau masker marketplace tuh. Ada jualan-jualan pernak-pernik ya, kesehatan. Kemudian ada yang kaitannya dengan media community, ada Sobat Diabetes, ada Aorta, Think Tank Aorta, ya. Ada Deep Tech IT misalnya kayak robotik ya, AI gitu ya, virtual reality dan lain sebagainya. Ada 2 asosiasi besar ini yang saya pikir kalian harus kenal. Saya kenalkan di sini. Saya tergabung di situ. Health Tech ini saya sama dengan Dr. Bimo. Kalian kenal lulusan apa aja ya, Gregorius Bimantoro, beliau ketuanya. Saya kebetulan ketua komisi anggota di healthtech.id. Dan di Atensi ini ketuanya Profesor Purnawan Junaidi dari UI. Saya kebetulan salah satu dewan pengawasnya. Nah, ini tadi tipe-tipe. Saya memberanikan diri karena saya pengembang health startup. Saya pikir saya harus bikin ekosistem. Saya bikin namanya #Indonesia. Hashtag itu singkatan dari Health Apps and Startup Technology Erlangga Generation. Kedengeran nggak suaranya ya? Mudah-mudahan kedengeran. Ini adalah event gathering-nya startup bidang kesehatan. Maaf dokter, Saya nggak bisa dengar suaranya ya. Suaranya tidak terdengar, Dokter Niko. Oh, kedengaran ya? Iya. Ya, oke. Oke, kalau gitu saya jelasin aja. Kalau di sini, jadi ini adalah event health startup and technology yang saya inisiasi. Saya kepikir gini, kalau saya cuma bikin aplikasi-aplikasi gitu ya, tapi tanpa kemudian membuatnya eksis di nasional, itu kurang. Saya harus membuat ekosistem, ini yang saya lakukan. Ekosistem ini dengan cara saya bikin acara ini, saya kumpulkan, ya ada dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa Tengah, ada yang punyanya Gamal Albin Said, ada e-learning, ya tentang kesehatan, ya. Saya memang dari universitas negeri ya, tapi saya tidak terlalu suka dengan kebesaran universitas negeri, terus terang aja. Saya suka dengan kebebasan, saya suka dengan liberal, hal-hal yang berupa demokratis dan bahkan mungkin liberal ya. Artinya apa? Karena saya dari, mohon maaf Dr. Komang, saya dari universitas yang menjauh di sana juga gitu, bukan jauh-jauh banget sih ya, jadi tempat jujukan orang-orang berwisata sih. Tapi kan saya tidak dari pusat kota seperti Jakarta, Jogja maupun Surabaya. Tapi then I conquer Surabaya kan sekarang, kan gitu ya. Ini yang menjadi
pelecut atau semangat saya untuk ayo kita bikin deh, gitu. Ya, jadi kalau kalian mungkin pernah dengar Tech in Asia kan ya itu company yang bikin gitu. Tapi kalau sebuah ekosistem ya startup gitu ya, yang buat kita ya mahasiswa ya, kemudian juga akademisi, ini rasanya satu lebih murni. Yang kedua tentu lebih menantang gitu. Nah, akhirnya terjadi hashtag itu ada 1, ada 2, dan ini mau ketiga tahun ini. Nah, setelah kalian punya startup, starring di startup. Jadi bintangi startup itu dengan main dan mental saya tadi, leadership ya, tetap harus ada unsur inovatifnya, eksekusi itu yang nggak kalah penting ya. Nah, ini saya bilang kita harus berani maju di era kesehatan digital, harus berani maju. Nah, ini salah satunya. Jadi ketika saya landing di 2010 sebagai PNS Rumah Sakit Universitas Airlangga, saya mulai bangun tuh. Pertama malah varises sebenarnya. Varises itu saya mulai di sosial media. Kemudian Vaskular Indonesia. Kemudian Aviation Indonesia. Aviation itu arterial venation ya untuk cuci darah. Kemudian Kaki Diabetes Indonesia. Kemudian Aorta Indonesia, kemudian Vascular Science Club ini saya buat juga untuk mahasiswa. Ini awalnya mahasiswa pun yang datang saya, Dok, gimana kalau saya buat Surabaya Vascular Science Club? Itu sebenarnya motivasinya dia dari di toko sebelah sana berarti ada Surabaya Neuro Science Club. Saya bilang gini, bilangin kata Surabayanya, apa hebatnya tentang Surabaya, berpikirlah nasional. Jadi akhirnya dihapus, vascularscienceclub.com saja. Artinya apa? Ini menjadi satu startup, Edu Health ya, yang kemudian sekarang anggotanya di beberapa tempat. Ini relatif bisa disejajarkan ya, meskipun dia growing gitu ya. Kalau kalian tentu pernah dengar ya, CIMSA, AMSA. Kalian orang Indonesia harus tahu AMSA itu dari mana. AMSA bukan murni dari Indonesia kalau saya nggak keliru ya, dari luar Asia gitu ya, tapi saya nggak hafal. Mungkin Thailand, mungkin Singapura, saya nggak tahu. CIMSA itu riwayatnya dulu ketika saya angkatan saya dulu senatan begitu ya, itu sebenarnya dari kumpulan anak-anak senat yang membangun CIMSA ini ya sampai sekarang, dan kemudian sekarang meluas di ya. Itu oke, itu boleh, itu oke gitu ya. Tapi itu adalah sebuah asosiasi atau organisasi ya. Saya bentuk Vascular Science Club ini dalam bentuk ranah yang berbeda. Startup kata kuncinya. Jadi Vascular Science Club ini bukan asosiasi yang kemudian ada member, ini startup. Jadi akan ada produk di situ, ya. Akan ada produk. Kalau CIMSA kan ada task force-nya ya, apa itu ya? Ada public health gitu ya, ada HIV ya. AMSA juga begitu, ada pengabdian masyarakatnya. Dan buat startup itu sesuatu hal yang mainstream, ya. Tahu yang dibuat di Vascular Science Club ini mendorong mahasiswa untuk punya jembatan untuk menjadi spesialis, sehingga Vascular Science Club ini akan dibangun beberapa chapternya tuh chapter fakultas kedokteran mana gitu ya. Ada fakultas kedokteran yang pertama dulu ada Jambi, ada Lampung, ada Unusa kemarin, ada Unizar, Mataram ya. Dan produknya adalah mahasiswa bisa perform ke luar negeri dengan kasus-kasus vaskular tentunya. Ada vena, ada varises ya, ada kaki diabetes. Sekarang ini virtual. Artinya apa? Kalau misalnya yang presentasi biasanya PPDS minimal ya. Ini mahasiswa presentasi di hadapan event ilmiah internasional. Bukan ilmiah pelajar loh ya. Ilmiah
klinis. Dan itu sudah ada beberapa. Yang kedua, produk yang lain adalah kita bikin yang namanya vaskular, V besar dan R besar. Apa itu vaskular? Vaskular itu adalah virtual reality on human vascular anatomy. Jadi menjadi proyek skripsi mahasiswa di mana ketika mahasiswa biasanya buka buku Sobota atau Yokochi Atlas ya, selanjutnya kemudian ke kadaver ya, ke laboratorium anatomi. Di tengah-tengah ini kita berikan virtual reality untuk mempelajari vaskular, anatomi vaskular manusia. Dan ini menjadi salah satu produknya dari Vascular Science Club. Mereka lagi, bukan ke saya. Dan itu mereka informasikan atau mereka tawarkan ke masing-masing fakultas kedokteran gitu. Jadi brand based atau product based atau creation based gitu. Kemudian ya kalau aplikasi-aplikasi saya umumnya 4 hal ini yang saya perkuat, yaitu informasi, edukasi, komunikasi, dan konsultasi. Kenapa? Ternyata saya lihat informasi ini begitu pentingnya. Bukan kehebatan dosen atau dokternya, spesialisnya sebenarnya. Sebenarnya masalah informasi masyarakat itu belum puas. Makanya saya bikin ya sebanyak-banyak informasi di artikel, di website, di internet ya, di sosial media, termasuk ini juga Varises. Ya, ini aplikasi di Profesi Indonesia. Jadi dan semuanya ini, keempatnya ini punya ceruk market tersendiri. Kalau ini untuk pasien gagal ginjal yang puluhan ribu, mungkin 100 ribuan sekarang. Kemudian yang varises juga begitu juga. Jangan lupa diabetes mellitus. Masing-masing punya N-nya sendirilah gitu ya. Dan saya mulainya dengan informasi, edukasi, komunikasi, dan konsultasi for free. Dan itulah branding yang paling baik menurut saya. Kalau kita unsur kesehatan, unsur edukasi. Selanjutnya meningkat nih dengan brand Varises gitu ya. Ini 6 orang SPJP dan 1 bedah TKV datang ke Surabaya. Belajar tentang skleroterapi Varises. Jadi dengan pertama membuat brand yang namanya Varises Indonesia, dok kenapa kok enggak Dokter Niko ahli varises? Nora, saya bilang Varises Indonesia aja. Varises Indonesia ini nasional, nuansanya gitu, luas gitu, dan tidak mencerminkan apa ke narsisan gitu ya. Tapi seni adalah ketika orang tahu Varises Indonesia, it should be me di belakangnya tanpa ada tulisan nama saya. Itu lagi-lagi saya menghindari hal-hal yang berbau etik ya. Nah, gitu. Jadi dokter spesialis pun belajar di Varises Indonesia. Saya bikin aja Varises Indonesia skleroterapi program. Gitu. Dan itu saya bicara tentang monetizing jadinya. Nah, di situ kita dapat sesuatu lah gitu ya. Dari mana? Pertanyaan kalian dari mana ya? Obat skleroterapinya kan punya pabrik obat. Mereka yang support si dokter-dokter itu untuk workshop dan juga tentu sponsor untuk kegiatan workshop itu. Kalau yang di bawah ini kaki diabetes. Lagi-lagi informasi yang saya kasih. Informasi, edukasi, ya, meningkatkan komunikasi, ya, baru kemudian konsultasi. Konsultasi saya taruh di belakang. Karena menjadi hal yang cukup rumit, lebih rumit dibandingkan yang lain, termasuk tentang izin, tentang legal, ya macam-macam. Sehingga konsultasi saya mau buat masih saya buat free, ya. Dan itu no problem, karena itu akan menjadi traction brand juga. Dan kan coba lihat betapa mereka antusiasnya gitu ya, pasien-pasien ini kan komunitas pasien ginjal. Mereka punya komunitas-komunitas atau kantong-kantong sendiri gitu. Yang mereka haus dengan ilmu. Kalian lihat nih, haus mereka dengan ilmu. Mereka pengen diskusi dengan dokternya, tapi nggak nemu dokternya siapa, dokter yang mau siapa. Mereka pengen diperiksa, tapi mereka nggak tahu siapa dokternya, ya, seperti apa, di mana.
Ya sebelum mereka bertanya, kita datang duluan, kita tunjukin duluan, sehingga mereka senang. The more we open, the more they come, the more they appreciate, gitu. Ya, itu ininya apa namanya, esensinya. Kalian lihat senangnya mereka, ini pasien-pasien loh, pasien-pasien. Coba bayangkan kalau kalian udah dalam posisi ini gitu ya, yang kalian tuh directly untuk bisa ngasih edukasi kepada pasien-pasien itu dengan brand kalian. It's wonderful, ya, gitu, seru. Nah, jadi ini kanan kiri ini brand saya ya. Satu lagi saya pengen kenalin sama kalian. Ini juga gila sih. Kalau kalian yang suka tourism ya, traveling gitu ya. Kalian pernah pertanyakan nggak bahwa Indonesia ini nggak punya medical tourism project gitu? Saya bikin, teman-teman. Saya bikin. Dan saya pilot projecting di Surabaya tentunya karena saya tinggal di Surabaya. Nggak mungkin saya bikin Jakarta Medical Tourism karena rumah saya jauh pasti. Saya ngurus yang deket-deket dulu. Tapi kalau nanti Kemenparekraf dan lain-lain tertarik, ayo. Ini mestinya ada lagunya tapi nggak apa-apa deh. Kok nggak main? Saya pikir main. Nah ini dia, main aja deh. Oke, ya. Jadi saya coba gabungkan antara kedua potensi medis dan pariwisata. Selama ini medis jalan sendiri, pariwisata jalan sendiri, apalagi teknologi nggak ada. Saya kumpulkan rumah sakit. Langkah pertama saya kumpulin 10 rumah sakit. Kemudian rumah sakit tentu di Surabaya. Kalau kalian berpikir ya kalian di Jakarta ya misalnya. Jakarta menjadi sentralnya. Rumah sakit itu unggulan di Jakarta. Meskipun ada di Tangerang dan segala macam ya. Tapi Jakarta dulu deh. Tapi turismenya ya bisa ke Pangandaran, bisa ke Jawa Barat ya, bisa ke Bogor atau Depok. Saya gabungkan dengan pemerintahan. Pemerintah Kota Surabaya kebetulan dukung banget. Jadi kita rutin tiap hari Rabu itu kita rapat rutin untuk bikin ini. Saya tangkap juga permasalahan di mana dokter itu tidak boleh mempromosikan dirinya. Tapi melalui platform ini, kalian boleh browsing medicaltourism.id. Kalau kalian paham, Malaysia itu punya medicaltourism.my. Singapura punya Singapore Medical Tourism .sg gitu ya. Tapi medicaltourism.id itu ada di tangan saya. Artinya apa? I'm not waiting for the government to pursue these dreams gitu. Saya bikin, teman-teman. That is exactly what entrepreneur do. Gitu. Jadi kalau untuk membaca peluang, ya itu kerja konsultan. Kalau menangkap peluang, ya meningkat lagi ya, menangkap nih ya, itu lebih tinggi lagi. Tapi kalau menciptakan peluang, itu entrepreneur. Jadi platform ini akan saya launching di bulan September. Kalian pasti bertanya, kenapa di bulan September? Ini hal yang juga kalian perlu lakukan ya. Kalian harus jeli dengan banyak hal. Termasuk kalian cukup jeli bahwa 27 September adalah World Tourism Day, Hari Tourism Sedunia. Saya titik beratnya ke tourism karena apa? Kalau ke kesehatan sudah tidak beda lagi, tapi kalau kita ada di sisi tourism, rasanya akan lebih seru gitu. Ya, oke. Jadi itu portofolio saya, salah satunya ini kaki diabetes tadi.
Ini hashtag tadi ya, acara hashtag Help Startup Technology. Ini pun websitenya juga disenengin oleh mahasiswa-mahasiswa saya karena agak cukup modern ya, tulisannya, desainnya seru gitu ya. Saya juga involved di Department of Engineering di Robotics Engineering dan Artificial Intelligence, juga ada drones dan sensors. Ini ada fakultas barunya UNER ya. Dan human factor itu esensial. Sama seperti film ini, sehebat apapun teknologi, mau robot, drone itu ya, human itu esensial. Ini satu pesan yang penting menurut saya. Dan kalian boleh catat itu baik-baik. Ya, teknologi sehebat apapun ya, tapi jangan mendewakan teknologi. Kalian kontrol itu teknologi. Kalian kendalikan. Kalian mau seperti apa kan teknologi itu kalian, manusia. Ya. Gitu. Terus next message-nya juga create ya, your best creativity. Kalian adalah human factor-nya. Pimpin itu untuk mendapatkan impact yang lebih tinggi. Dan kalau saya mau realize lagi bahwa apa sih yang membuat saya berani gitu ya untuk maju gitu ya. Ternyata saya dulu takut mungkin. Mungkin saya dulu takut. Terus apa yang bikin saya maju ya? Mungkin saya dulu waktu kuliah duduknya di belakang. Itu adalah pain ya, pain saya yang kemudian jadi passion. Dan ini building business health tech characters dan mindset ya. Nah ini yang saya tadi pengen jelasin sama Nicholas tadi. Ya kita harus ya selain kuat berani terbuka ya, berpikiran teman, kolaborasi positif, percaya diri, kolaboratif, kreatif, dan juga dreamer ya, jeli, insting, tenang, harus update dengan informasi, lebih baik begini daripada enggak ya gitu ya, konsisten, aktif, giat, punya jiwa kompetitif, harus. Kalau kita nggak berusaha mengungguli itu kita we are not fighter. Ini yang terakhir, nggak takut kalah, nggak takut salah, nggak takut jatuh, nggak takut luka, risk taker ya, mental juara, nggak mudah puas, nggak setengah-setengah, dan nggak pamrih. Nah ini, dan lakukan match dan collapse ya, ikuti project-project ya. Nah, salah satu contoh yang saya berikan adalah ini kemarin saya ikutin ya, project ini di Vein Vein Week namanya. Jadi tanggal 6 April sampai April ya, semingguan itu saya involve aja bersama dengan asosiasi Vena. Ini yang saya ikutin kebetulan Varises. Akhirnya saya bikin project tuh. View ini saya bikin aja nih. Cepetan. View ya, View program for doctors, Vein Disease Awareness Insight, World Healthy, kemudian ada Green Crocodile buat Go Blue ya. Ini kaitannya dengan, jadi saya kolaps dengan klub kesehatan ya, Vein Works ya, Together for Veinever, Vein and the Lion ya, macam-macam. Nah ini tadi kita bicara tentang kura-kura. Ini adalah punya sebenarnya lagi di live, nanti kalian bisa lihat di YouTube. Dia bikin musik ya karena lagi nunggu live-nya kebuka dan kelihatan musuh, dia malah main musik gitu kan. Tapi it's okay, artinya seru lah. Kita bikin seru-seru tentang branding dan bikin portofolio gitu. Jadi jangan cuma sekedar jadi kura-kura biasa tadi maksudnya. Jadi kura-kura ninja. Gitu ya. Nah, oke. Sehingga kalau portofolio saya jelasin semuanya jadi seperti ini. Ya, saya harap kalian tentu akan membangun portofolio kalian sendiri ya, pelan-pelan, be confident, konsisten tadi ini kalau bilang tadi ya. Dan
saya rangkumkan ya. Kalau vaskular itu sebelah sini aja, yang lain saya mulai bangun di Thorax Indonesia, kemudian Hyperhidrosis Indonesia, ada hadirin tadi ya di Technology Project ya, ada SKI Indonesia, Surabaya Medical Tourism, FTMM ini adalah Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, yang saya bikin Green FTMM karena sustainability yang saya kembangkan, dan saya bikin ada robot itu ada 2. Valtech Atensi menjadi salah satu penunjang saya juga. Saya bikin medical drone, saya rancang medical drone saat ini. Tujuannya untuk ya kecil-kecil dulu, nganterin obat, nganterin sampel darah. Ya, dan kemudian ini beberapa kuliah yang saya pernah berikan, saya share. Ya. Dan ada student dan startup, ada setidaknya 5 startup yang dipimpin oleh mahasiswa yang saya inisiasi. Dan ini mungkin yang apa namanya, saya mau share bahwa kalian ini kalau menjadi entrepreneur, start today or never will. Ya, misalkan kalian punya pendapat, nanti aja deh, tunggu lulus. Enggak bisa, mulai dari sekarang. Bikinnya ini mulai dari sekarang kok. Kalian cara-cara dulu karena bikin keliru, kalian hapus gitu ya. Boleh karma aja ya. Rocks. Oke. Professionalism, karena entrepreneurship itu is about professionalism. Dan saya bersyukur waktu itu ya, saya cerita tadi bahwa saya sempat ke Utrecht ya. Let's collaboration ya. Kalau global, jadi global leader. Jadi nggak cuma sekedar di Indonesia atau nasional atau bahkan cuma di kota aja. Be global leader together. Dan entrepreneurship ini adalah satu instrumen sebenarnya. Instrumen aja untuk kalian bisa melangkah lebih maju. Ya, terima kasih. Sekian. Selamat siang. Oke, ada pertanyaan barangkali. Silakan. Halo Pak, perkenalkan nama saya Surya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi gini dok, yang pertama itu kan dokter itu udah spesialis, terus dokter ngambil entrepreneurship, itu kenapa ya dok? Maksudnya gini, bukannya, kalau saya tuh ngelihatnya, anggap saya awam lah ya, masih preklinik juga kan, kayak kalau dokter udah jadi spesialis, ngapain lagi untuk ngambil entrepreneur, bukannya kayak udah cukup ya, kayak gitu. Terus juga, biasa kan entrepreneur gitu, ya kalau pagi di era kesehatan ya, paling yang saya tahu tuh ya dokter umum aja, kayak gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua saya mengenai startup ini dok. Saya tadi udah lihat aplikasi-aplikasi yang udah dokter sebutin tadi, ada kaki diabetes, ada vaskular, ada yang varises gitu-gitu. Saya udah cek. Nah, saya udah lihat juga review dan download ya. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan dok. Aplikasinya kan banyak nih dok. Tapi dari yang saya lihat itu downloadnya paling banyak, kalau saya nggak salah ya dok ya, itu 1000-an. Ya. Nah, itu yang saya ingin tanya adalah kenapa dokter punya kecenderungan untuk membuat startup ketimbang fokus ke satu startup dan mengembangkan startup itu sampai benar-benar level yang besar kayak gitu. Kan maksudnya itu cara approach yang berbeda kan. Dan saya ingin lihat aja sudut pandang dari dokter bagaimana. Itu aja dok. Terima kasih banyak dok. Oke, pertanyaan bagus sekali. Ini yang saya bilang bahwa health startup itu berbeda dengan startup lain seperti Gojek, Grab gitu ya, yang ya kalian akan kejar jutaan downloader gitu ya. Kalian harus paham startup kesehatan tuh begini, berdasarkan penyakit. Emang orang bangga gitu, saya punya aplikasi varises Indonesia nih. Enggak lah, malu mereka. Ngerti maksud saya? Sehingga ada 1000 aja udah bagus menurut saya. Kenapa? Ya kebayang berarti kalau kita multiply let's say 2 atau 3 gitu ya, yang saya obati gitu ya,
ya mereka kemudian uninstall selanjutnya, dan saya paham itu. Karena itu varises itu nggak sesuatu hal yang tidak mau mereka lihat sehari-hari gitu, ngerti nggak? Ketika mereka solve problem, ya udahlah, bersyukur mereka gitu. Tapi efek dentumnya adalah, kalau untuk ini coba lihat varises Indonesia, mereka cerita ke yang lain. Sehingga kalau kita bicara tractionnya Gojek sama tractionnya health startup itu beda. Gitu. Jadi kita nggak bisa samakan tractionnya, kok banyak. Nah, I don't really mind. Justru dengan itu, ya sama seperti kaki diabetes. Kaki diabetes pun demikian. Tapi kebayang berapa banyak pasien diabetes, ya. Makanya kenapa saya bilang kaki diabetes, bukan luka kaki diabetes Indonesia gitu ya. Kalau 10 orang diabetes, yang luka itu kan paling ya 4 atau ya syukur-syukur 5, 4 lah gitu ya, 4 orang. Sedangkan dari sekian banyak gitu. Tapi kalau saya bilang kaki diabetes, 10 ini bisa jadi marketnya. Kenapa? Orang yang belum luka kakinya itu jadi calon market juga kan. Tapi dengan cara preventif. Ngerti nggak sih saya? Kenapa saya lebih suka menamakan kaki diabetes itu adalah sebuah telehealth platform, bukan murni telemedicine. Karena telehealth itu ada aspek preventifnya. Maksudnya apa? Monetizing-nya itu, Surya, adalah saya nggak sekedar mencari market orang sakit atau luka kaki diabetes kemudian saya home care, tapi adalah saya bantu UKM yang membuat kaos kaki. Saya bikin kaos kaki diabetes Indonesia. Saya bikin sepatu kaki diabetes Indonesia. Untuk apa? Mencegah luka kaki diabetes. Ngerti nggak maksud saya? Gitu. Jadi bagus tuh pertanyaannya dan itu tadi tanyaan kalau dokter entrepreneur. Ada satu platform, 2 sih saya bilang, ada dua kunci karena saya di asosiasi, saya ngerti sekali. Ada satu platform yang namanya My Doctor. My Doctor platform itu adalah platform dokter general medicine jadi ya. Siapa yang bikin? Bedah saraf nih, bayangin nih, bedah saraf SPBS, kemudian bikin seperti Halodoc itu, tapi namanya My Doctor. Tapi merawat umum. Buat saya yang secara sederhana aja, saya mikir kalau kamu bedah saraf, kenapa kamu nggak bikin platform neurosurgery, ya kan? Ini dan toh dia nggak bisa jadi bukan nggak bisa sih, dia jadi CEO-nya juga, tapi menurut saya sih downgrade ya menurut saya ya. Justru kalau Halodoc yang CEO-nya Jonathan Sudarta, dia mantan medical representative, dia naik kelas, bagus itu. Tapi kalau di SPBS tadi ya, kemudian ngurusin general medicine, downgrade menurut saya. Varises ini kegiatan saya sehari-hari gitu. Ngerti nggak sih? Saya deal with pain problems, with diabetic food. Saya bisa USG pasien, dan ini menjadi lahan promosi juga saya dan kolega saya di perhimpunan. Gitu. Jadi kalau pertanyaan cukup, let's put this ya. Kalau di entrepreneurship kita nggak kenal kata cukup. Menurut saya sih ya, jangan pernah cukup itu selesai. Jangan, itu fighting spirit. Ini tentang fighting spirit. Kalau kita merasa cukup, kita akan berhenti fight. Gitu. Yang contoh yang kedua, tadi kan bedah saraf ya. Bedah anak bikin baru dari Jogja, namanya Leka Sehat. Mungkin dijadiin satu Leka Sehat gitu. Umum juga. Jadi jangan salah, sekarang spesialis ini mulai bikin loh. Tapi kalau saya mau bikin, saya bikin yang spesialistik dong. Saya bikin kaki diabetes, saya bikin varises, saya bikin Avisan. Avisan sendiri pun itu lagi. Kalian harus lihat komunitas. Mendingan saya punya komunitas yang menggunakan ini, yang loyal gitu ya. Karena itu akan getuk tular ya. Dan mainnya itu tidak hanya di aplikasi, sosial media. Semuanya saya tautkan di sosial media. Ada yang sosial media Facebook. Di Facebook ya, jadi komunitasnya aja ada 2 atau 3. Ada namanya Hidup Ginjal Muda,
Ada kalian pernah dengar KPCDI itu Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Ada yang buatan Kalbi itu namanya IKCC, Indonesian Kidney Care Club. Itu menjadi kolega atau mitra dari Aviation Indonesia. Gitu. Jadi boleh dieksplor apps-nya gitu ya, downloadernya, tapi juga dilihat media sosialnya. Berapa banyak yang sudah interaksi di situ. Itu akan lengkap deh. Ya, gitu. Jadi terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin akan melengkapi mindset atau konsep Surya di masa selanjutnya. Nanti Surya akan melihat nih, saya akan bikin apa ya gitu. Dan please, saran saya ya, sesuaikan dengan nanti apa yang kalian tuju. Misalkan spesialistik, misalkan Surya mau ngambil saraf misalnya, build sesuatu hal yang saraf dong, neurologi misalnya gitu ya, yang nggak ngerti interestnya di mana. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan terjawab. Ya baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya ya. Tapi saya jadi kepikiran lagi dok. Kalau Yes. saya nangkep poinnya dokter di mana tadi kenapa nggak buat satu aplikasi yang memang udah di spesialistiknya lain levelnya kan. Saya setuju dengan yang itu. Tapi kenapa nggak digabung jadi satu startup gede aja ya dok? Kayak maksudnya di dalam satu startup gede ini ada banyak aplikasi-aplikasi dan di sana juga bisa ada komunitas-komunitasnya kayak gitu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, kalau dari startup ini kan biasa kalau misalkan di dunia non medis ya yang saya tahu startup itu tujuannya untuk mendapatkan profit dong tentunya. Bukan cuma buat startup selesai udah gitu. Nah kalau dari startup kesehatan itu terutama kayak yang mungkin udah dokter buat kayak gitu, profitnya itu sistemnya gimana ya? Atau murni untuk membantu kayak gitu, itu aja sih. Terima kasih banyak dok. Oke, bagus, pertanyaannya bagus. Jadi kalau saya kategorikan aplikasi kesehatan ini masuk di sebenarnya ada social, technology, and healthpreneur. Jadi tetap ada sosialnya di depan. Kita memang nggak bisa langsung directly selling. Nanti nggak maksud saya. Apalagi aplikasi, misalkan aplikasi baru gitu ya, langsung dikasih harganya gitu, nggak akan datang orang-orang. Orang kita, orang Indonesia, digratisin aja belum tentu datang. Apalagi disuruh bayar. Benar nggak? Tapi you know what? Yang saya dapat dari monetizing itu adalah dari advertising. Dari Alkes yang kemudian gabung di acara webinarnya. Ya, kemudian saya cerita faktual, saya bikin Jatim Fair, saya ikut, saya bikin booth 3x6 meter yang harganya kurang lebih 20-30 JT. Tapi ketika pasien datang, satu aja nih yang di cover asuransi, itu tutup semua. Dan kebayang itu 7 hari. Ya, dapat 7 kali pasien atau mungkin berapa kali pasien. Artinya ini menjadi branding yang kemudian mendatangkan income. Gitu. Karena memang nyatanya kita di dunia kesehatan memang nggak bisa langsung, ya kayak Gojek kalau Anda jasanya begitu, nggak bisa. Memang betul, itu faktanya. Itu barangkali yang justru kenapa kita diskusikan hari ini. Bahwa kita harus paham dulu bahwa seperti apa sih medical entrepreneurship itu. Kita medis, sehingga kita juga nggak, ada prinsip namanya altruism bahkan. Altruism principle itu adalah kita memberi saja dulu, dapatnya nanti. Ini memang rada berkontra gitu ya, sono sini ya. Kalau entrepreneurship murni sekali, profesional. Saya jasa sesuatu, mohon dibayar sesuai dengan invoice. Altruism nggak begitu. Nah, sedangkan kalian dididik di fakultas kedokteran, kalian dididik untuk altruism. Put your heart in it, kan gitu. Nah, yang saya mau ajarkan kalian hari ini adalah saya mau naruh kalian dalam poin yang bersamaan. Naruh hati kalian di bisnis ini, tapi di lain pihak kalian juga bangun profesionalisme. Gitu. Kira-kira gitu. Iya, udah itu aja dari saya. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, silakan. Seru ya? Seru. Ada. Ayo silahkan, kita masih punya waktu nih, 20 menit nih. Ada yang mau bertanya?
Atau saya pancing sedikit dulu deh. Gini, jadi kemarin itu mahasiswa dapat kuliah dari Pak Toro Nata Tambun ya. Jadi take home message-nya beliau itu adalah apa kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin? Invention dikali commercialization itu apa? Innovation. Innovation. Ya, jadi innovation itu adalah invention di multiply dengan commercialization. Mungkin itu tadi yang jadi sebetulnya apa ya, pergumulan gitu ya. Terus kan kata kunci dari entrepreneur kemarin itu adalah kamu harus ketemu customer yang mau membayar. Nah, itu kan konsepnya agak kontradiktif nih. Nah, itu. Jadi coba mungkin teman-teman bisa kasih komentar atau mungkin Dr. Niko bisa kasih komentar. Boleh, silakan. Mahasiswa. Atau jangan-jangan sudah ada yang punya inovasi sebenarnya. Boleh di-sharingkan di sini, kita diskusi. Yuk. Ya kan? Siapa tahu. Invention dan apa? Invention itu innovation, invention multiply commercialization. Commercialization. Iya, Okay. Commercialization. Oke, make sense. Ayo, boleh, ayo. Luis Fabio. Kemarin yang dapat hadiah 500.000 siapa ya? Dapat dari siapa? Dari Pak Toro. Jadi beliau bertanya apa? Jadi kalau kata kuncinya entrepreneurship ya. Saya lupa kemarin tuh apa yang customer yang paying customer ya, customer yang mau membayar itu kita harus tahu gitu targetnya ketika kita menentukan atau memilih bisnis yang kita mau buat gitu. Ya. Siapa kemarin ya? Niko. Iya, Dok. Niko Laus. Iya, saya, Dok. Nah, ya gimana tuh? Itu lagi. Iya, Dok. Nggak, jadi kemarin ditanyain kayak apa hal terpenting dalam entrepreneurship gitu. Terus ya jawabannya kan paying customer. Jadi kayak katanya tanpa customer yang membayar itu ya nggak bisa gitu. Terus kayak kalau misalnya Pak Toro sempat ngomong kayak dalam beberapa bulan itu nggak dapat customer yang membayar, ya kita harus terus berganti aja gitu loh. Yang berarti inovasi yang itu mungkin invensi yang itu kurang berjalan di masyarakat gitu mungkin, Pak. Ya. Oke. Iya. Ya, tapi tentu kan apa namanya dealing with market of health ini is not that simple, di mana pasien itu yang tadi saya bilang directly buying gitu. Apalagi itu kalimat kalian di belakang tuh, pandemic era. Pandemic era itu di mana waktu masyarakat itu oleh pemerintahnya diberikan bantuan untuk tidak membayar. Bayar apa? Bayar vaksin. Coba kamu bayar vaksin, masyarakat akan marah. Ya kan? Apalagi kalau kalian punya ide, ini harus bayar, ini harus bayar. It's not a good idea. Ibarat kata ini sekarang ini lagi pada meradang nih orang-orang nih, kan sensitif sekali kalau pembayaran. Oleh karena itu, saya pun ngembangin medical tourism ini aja, frankly speaking ya, saya harus taruh pada tempat yang pas. Karena apa? Masa di era pandemik ada tourism, itu ada celetukan itu ada. Tapi buat saya no problem. Karena apa? Pak Jokowi sendiri, presiden kita bilang bahwa kita pemulihan kesehatan, tapi juga sambil peningkatan perekonomian gitu. Jangan sampai kesehatannya diunggulkan, tapi perekonomian juga kandas gitu. Nah, saya beruntung Kemenparekraf juga ada geliatnya dalam hal ini gitu. Kemenparekraf Pak Sandi itu bulan September ini akan ada launching di Bali tentang medical tourism. Sehingga saya menyuarakan
platform digital dari medical tourism ini inline dengan program mereka. Sehingga saya coba audiensi, kemudian diterima oleh Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf, Pak Alexander Reyan namanya. Kita diundang di Zoom meeting bersama mereka. Dan akhirnya logo kita di Medical Tourism Indonesia.id itu masuk bersama di dalam slide mereka, disandingkan dengan Traveloka dan Tiket.com. Seru kan sih? Jadi ini hal-hal yang menurut saya sih tetap diperjuangkan ya. Diperjuangkan di mana pemerintah. Jadi kalian harus kenal juga peraturan ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan 76 nomor 76 ya tahun 2015 tentang layanan wisata kesehatan. Kalian harus tahu ini nanti. Kalian baca-baca, mungkin ada yang suka hukum ya, ada yang suka wisata, ada yang suka wisata kesehatan. Di Bali itu ada traveler wisata traveling namanya ya, macam-macam ya. Nah, di peraturan itu asal tahu ya, pemerintah ini nggak tahu dapat wangsitnya dari mana, yang dikembangkan itu ada daerah-daerah tertentu. Jakarta dan Banten kalau nggak salah, kemudian ada Bali dan Mataram kalau nggak salah, ada Medan. Saya bertanya loh, kenapa nggak semua atau kenapa nggak lebih banyak orang, banyak daerah satu. Yang kedua, program pemerintah dan Kemenkes dan Kemenparekraf itu hanya 15 rumah sakit, bayangin. 15 saja dari ratusan rumah sakit di Indonesia. Saya pikir, why gitu kan? Tapi ya ini jiwa entrepreneurnya. Kami di Surabaya nggak mau diem. Kita bikin program yang even better gitu. Medicaltourism.id kita bikin. Gitu. Jadi seru nih guys. Jadi ada struggle-nya gitu. Belum lagi masalah aspek teknologi lain tentang apa? Telemedicine. Telemedicine ini kan belum goal penuh. Kenapa? Regulasi ya. Ada yang istilahnya ada kubu platform namanya. Kubu platform itu yang ya dia pengembang telemedicine. Tapi jangan lupa di aturan pemerintah itu telemedicine atau telehealth itu harus ditautkan dengan Fasiankes. Itu di aturan. Seperti itu prakteknya. Tapi kalau misalkan tidak berdasarkan Fasiankes, itu ilegal. Karena setiap konsultasi itu harus direkam mediskan. Nah, itu loh. Ketahui nih teman-teman. Sehingga kalian nanti akan tahu dan akan ngembangin dengan platform yang lebih sempurna nanti di masa depan tentunya. Mungkin itu. Oke, ada lagi yang mau berkomentar bagaimana kita membaca peluang di tengah masalah gitu ya Dok ya? Pandemi banyak masalah, orang tidak bisa wisata, malah justru bikin wisata kesehatan. Itu kan peluang di tengah masalah ya. Ada lagi yang mau berkomentar? Itu salah satu juga ya kata kunci dari entrepreneurship ya. Di setiap masalah pasti ada peluang. Kayaknya kuliah saya juga saya ngomong itu berulang kali ya. Gimana nih, kok sepi aja? Apalagi nih yang kontradiktif nih, terutama saya senang sekali tuh kalau, jadi menjawab nggak tuh menurut kalian tuh? Bahwa medical entrepreneurship itu sedikit berbeda, jadi ya kayak commercialization-nya, hidden commercialization ya, kalau boleh dibilang. Jadi bukan murni kita dibayar di depan gitu, terlihat gitu, tapi efeknya di belakang itu gitu ya. Orang kan cari dokter Niko untuk operasi varises. Mungkin kalau saya boleh nimbrung, sorry saya baru memunculkan muka di sini. Masih kelihatan. Halo dokter. Halo, terima kasih. Saya sambil ini soalnya ternyata ada undangan. Gini, Dokter Niko, saya juga tadi mau menambahkan dari Dokter Komang tadi juga mungkin Dokter Niko. Jadi sebenarnya mungkin kita mengibaratkan seperti para artis atau para selebgram dan lain-lainnya. Mungkin mereka saat mereka pertama kali bikin konten dan lain-lainnya tidak langsung serta-merta mendapat revenue. Tetapi karena mereka menarik orang untuk datang, lihat, like, subscribe, whatever itu ya. Setelah mereka mendapatkan cukup
mereka harus punya modal juga untuk itu. Betul. Kemudian barulah muncul setelah, oh ya dia punya nama, orang mulai melirik dan kemudian barulah endorse dan lain-lainnya itu muncul. Mungkin saya ambil, jadi kita nggak serta merta mungkin the paying customers is not always like the direct customer membeli, tetapi adalah iklan atau apa sponsor dan lain-lainnya itu yang jadi dalam tanda petik paying customer-nya itu sebenarnya bukan the real, bukannya orang-orang yang melihat, tetapi adalah orang-orang yang memanfaatkan adanya pasar nih orang lihat YouTube-nya si A, YouTube-nya ini orang lihat nih, ini menjadi paksa. Jadi mereka melihat peluang, kita menciptakan peluang untuk mereka melihat peluang. Jadi intinya sebenarnya kita harus pintar mencari ya kata kunci tadi peluang. Kita lihat belum tentu orang ini yang bayar langsung, tetapi kita melihat secara indirect dia yang akan paying, orang lain yang akan paying for them gitu ya. Intinya seperti itu. Thank you. Betul. Jadi memang kita yang harus selain mendefinisikan customer kita itu siapa, kita memperluas customer kita. Saya kasih contoh ini tadi. Ini kelihatan ya peraturan Menteri Kesehatan 76/2015 ya. Saya mau kasih tunjuk di mana akhirnya saya nemu potensi ya. Lihat ini. Ini peraturan ini 2015 tapi dijalankan ya. Ini ada kalimat nih. Pemandu wisata medik adalah orang yang bekerja dalam BPW. BPW itu adalah Biro Perjalanan Wisata. Pertanyaannya sekarang, kalian misalkan teman-teman mahasiswa nih, Biro Perjalanan Wisata di Indonesia nih, kira-kira sudah punya kah pemandu wisata medik? Belum ada, Dok. Belum ada. Saya sudah tanya, setidaknya ada 2 atau 3 asosiasi. Namanya ASITA, Asosiasi Travel Agency, ASTINDO, itu asosiasi travel wisata juga gitu ya. Saya tanya mereka belum punya. Tapi bayangkan ini menjadi syarat di mana sebuah rumah sakit yang mau menjalankan layanan wisata medisnya harus memiliki berkas kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata. Artinya apa? Di sini medicaltourism.id saya berperan. Saya bikin aja workshop untuk menjadikan pemandu wisata medik. Kebayang nggak customer-nya Biro Perjalanan Wisata se-Indonesia? Saya bikin berapa modul, saya bikinkan training dan workshop, dan boom, they pay for the science, for the knowledge, dan yang terakhir for the certification. Ngerti nggak maksud saya? Gitu. Jadi we define the customer, ya. Jadi dengan mendefinisikan customer itu dan memperluas customer itu tidak hanya masyarakat, tapi agen wisata, perjalanan. Nah, kalau kita bicara tentang wisata medis ya, gitu. Jadi saya rasa ini juga ada hal yang perlu kalian pelajarin sehingga menjadi hal yang ini beda cerita lagi nih wisata medis ya. Tapi ini seru. Menurut saya sih sebelum orang lain berpikir, makanya saya pikirin aja dulu. Gitu kira-kira. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh. Ayo adik-adik, kok diam-diam aja. Ayo, lagi ini. Kamu ngomong aja, tanya silakan aja. Ingin bertanya, Dok. Boleh. Silakan. Menyinggung sedikit tentang deep IT tech dan Ya. artificial intelligence. Itu apakah bisa mungkin diimplementasikan ke healthcare entrepreneurship gitu? Ini saya kasih tahu persepsi saya tentang deep tech ya. Menurut saya kita ambil contoh virtual reality. However, teknologi itu sebagian teknologi yang canggih yang dalam itu masih menjadi sebuah aksesoris yang menarik untuk selling ya. Kenapa itu akhirnya saya embedkan di di platform Vascular Science Club supaya mahasiswa akhirnya bisa
bisa kemudian mengembangkan di Vascular Science Club. Ini VR itu ya melengkapi hal-hal yang saya kembangkan, misalkan di bidang vaskuler tadi ya. Di bidang vaskuler menjadi nilainya menjadi nilai lebih gitu. Ini salah satu contoh nih. Saya bikin saya dampingin mahasiswa saya untuk bikin skripsi penggunaan virtual reality dalam pelajaran anatomi vaskular mahasiswa Fakultas Kedokteran di klinik vaskular. Artinya apa? Dengan teknologi ini, dan teknologi ini dengan prototipe yang teknologi readiness levelnya tingkat 6 atau mau ke 7. Gitu. Jadi sangat memungkinkan. Ya, jadi dari platform startup Vascular Science Club tadi, kemudian penelitiannya akhirnya menggunakan VR tadi, dicobakan ke teman-temannya gitu, dibandingkan. Dan hasil penelitiannya itu kemudian dipresentasikan di setiap fakultas kedokteran all over Indonesia gitu ya, around Indonesia, sehingga fakultas kedokteran yang mau ngambil itu sebagai tambahan proyeknya di anatomi department itu menjadi satu hal yang user paying customer tadi. Nanti kalau saya. Dan paying customer kita nggak perlu mahal, cukup dengan membuatnya di setiap pulau di Indonesia saja sudah keren menurut saya. Apalagi kalau di Jawa, Pulau Jawa sendiri ada 3 atau 5, di Sumatera ada 2 misalkan, itu udah cukup. Artinya apa? Proyeknya Vascular Science Club bisa ke setiap daerah itu, gitu. Ngerti maksud saya? Itu salah satu deep tech IT ya. Selain ada yang lain ya, tadi medical drones ya, kemudian robotik gitu ya, macam-macam yang kita bisa kembangkan sebenarnya. Tinggal kita ya memang betul harus fokus satu-satu ya. Ya kalau saya sih bikin wadahnya dulu gitu ya, tapi nanti untuk kalian deep bahwa ini medical drones ngirim sampel darah misalnya, itu nanti ada sendiri barangkali gitu. Tapi tentu itu memungkinkan sekali. Sama seperti kalau di Korea, drone darat itu ngirim makanan ke rumah-rumah kan, kayak gitu. Robot juga sebenarnya itu dengan sensor dan map yang sudah disiapkan oleh si pengembang. Gitu sih, Vivian. Terima kasih, Dok. Yes. Sepertinya waktunya juga udah habis ya, Dok ya? Habis. Sudah jam 10.50, mungkin Dokter Niko ada aktivitas lain. Nanti sesi berikutnya dengan Dokter Niko di webinar ya, tanggal 18. Nanti mungkin kalian kalau masih ada, mungkin hari ini belum terpikir gitu pertanyaannya mau tanya apa gitu ya. Nanti kalau waktu webinar kan sudah lebih pada best practice-nya ya, lebih semuanya tentang praktisnya. Jadi nanti kalian bisa tanyakan kembali di sesi tersebut. Oke. Sebelum kita tutup, tadi Vivian mau minta apa, Vivian? Mungkin di stop ini dulu ya, recordingnya di stop dulu ya. Ini ada itu Dokter